Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara, haleluya. Di pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan mengekspos tentang gereja ketujuh yang ada dalam kitab Wahyu pasal 3, yakni gereja Laodikia. Ya. Jadi ini adalah eksposisi tentang Wahyu 2 sampai 3 yang terakhir kalau bicara mengenai 7 gereja. Nanti 2 minggu dari sekarang di ibadah yang sore saya akan menyampaikan tentang apa sih benang merah dari 7 gereja ini terhadap konteks akhir zaman. Kenapa Yohanes sebelum mendubuatkan tentang akhir zaman, kenapa Tuhan sebelum memperlihatkan nubuat akhir zaman kepada Yohanes mesti terlebih dahulu menjelaskan tentang 7 gereja. Pasti ada sebab musababnya. Dan itu akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Dan hari ini yuk kita coba dalami, kita coba belajar dari gereja Laodikia. Intinya seperti yang saya sudah singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya, agar Bapak Ibu dan saya tidak mengulangi kebodohan dari ketujuh gereja itu. Dan kalau ada yang dipuji oleh Tuhan terhadap 7 gereja itu, Bapak Ibu bisa menerapkannya dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Itu goalnya, kenapa kita belajar tentang 7 gereja. Dan sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dulu Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, ayat 14, perikopnya kepada jemaat di Laodikia. 3, 1, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saya sudah jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa tuliskanlah kepada malaikat jemaat di ABCD. Malaikat jemaat ini jangan Bapak Ibu pahami sebagai makhluk rohani. Ya, kembali saya ulang, kata malak atau kata angelos di Wahyu pasal 2 dan pasal 3, ini bukan saja bicara tentang makhluk rohani yang kita panggil dengan sebutan malaikat, tapi juga angelos itu bisa berarti utusan. Kalau kita memahami angelos itu adalah utusan atau pesuruh dalam konteks ayat 14, berarti angelos jemaat di Laodikia itu berarti adalah utusan Tuhan yang disuruh Tuhan untuk mengembalakan jemaat di Laodikia. Pesuruh Tuhan, pelayan Tuhan yang ada di jemaat Laodikia. Jadi ini memang ayat-ayat di Wahyu pasal 2, pasal 3 ini untuk para leaders di gereja, saudara. Tapi sudah saya singgung juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bukan berarti jemaat awam seperti Bapak, Ibu, dan kebanyakan kita di sini terus mengabaikan Wahyu pasal 2, pasal 3 ini. Kenapa? Karena saya bilang kan, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun. Bapak Ibu gak bisa pungkiri ada transfer dari mimbar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu paham tentang karakteristik pelayan Tuhan di Wahyu pasal 2, pasal 3, Bapak Ibu bisa mengkoreksi kalau Bapak Ibu bisa melihat pemimpin gereja kita masing-masing salah dalam mengambil keputusan. Soalnya apa yang disampaikan di mimbar ini tercermin kok ke jemaat itu Bapak Ibu. Enggak pasti tercermin. Ya. Sebab kan kita selalu berdoa agar Tuhan kuduskan mimbar ini. Ya, Tuhan sucikan mimbar ini. Jadi perhatikan, gembala di gereja manapun, kalau dia punya ciri khas yang kuat, maka itu akan transfer kepada jemaatnya. Ya. Saya ingat di sekitar tahun 80-an, itu gereja karismatik, Pentakosta, itu sepertinya mendapatkan angin sejuk. Karena ada orang-orang yang memang kuat dalam pujian penyembahan. Ya, ada Pak, siapa namanya, Alek Saputra di Surabaya, ada Pak Niko ya di Jakarta, ada juga Pak
siapa yang di Bali itu? Arifin, ya. Timotius Arifin, ya. Perhatikan nih Bapak Ibu. Gembala-gembala ini yang kuat dalam pujian penyembahan akhirnya berdampak pada apa? Pada jemaatnya. Dan harus diakui tahun 80-an, 90-an, 2000 awal itu penyembahan yang dilakukan oleh gereja yang namanya Bethany di Indonesia konteksnya itu luar biasa berdampak terhadap gereja-gereja aliran karismatik, ya. Misalnya contohnya, ya, gereja lama saya punya gembala namanya Pak Pariaji, kuat sekali pengajarannya tentang minyak dan anggur. Perhatikan jemaatnya kayak gimana, ya. Jemaatnya akhirnya menekankan minyak dan anggur. Yang saya mau katakan saudara, itu mimbar berkata A atau B, itu dampaknya sampai ke bawah, saudara. Nah, dengan Bapak Ibu mengetahui 7 gereja ini, Bapak Ibu paling enggak akhirnya punya benteng diri, ya, punya pemahaman yang benar. Karena tidak tertutup kemungkinan pemimpin gereja, leaders gereja, kalau ngomongnya doe mungkin saja saya salah dalam mengambil keputusan, salah dalam melangkah. Kalau Bapak Ibu paham tentang 7 gereja yang Tuhan suka dan Tuhan tidak suka ini, Bapak Ibu bisa mengcounter atau Bapak bisa mengkoreksi pemimpin gereja dalam hal ini saya. Di ayat 14 ini adalah firman Tuhan kepada pemimpin jemaat di Laodikia. Perhatikan kalimat berikutnya. Ayat 14 tadi. Inilah firman dari Amin. Di ayat 14, Tuhan Yesus yang menampakkan diri, memberikan wahyunya kepada Yohanes, mengenalkan dirinya sebagai Amin. Apa itu amin, Bapak Ibu? Amin itu adalah doksologi atau akhirnya dipakai oleh gereja di seluruh dunia untuk mengiyakan apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan lewat mimbar gereja masing-masing. Amin secara etimologi berarti benar, ya, pasti, ya, sungguh-sungguh, itu arti dari amin. Jadi ketika misalnya saya berkata, Bapak Ibu harus takut sama Tuhan. Terus Bapak Ibu berkata, amin. Berarti Bapak Ibu tuh mengiyakan, membenarkan apa yang saya nyatakan. Jadi itu adalah wujud dari respon kita terhadap kebenaran yang disampaikan. Itu makanya ketika saya masih di gereja lama, saya sempat buat seri khotbah tentang makna amin. Mungkin nanti akan saya ulangi lagi. Hati-hati juga dalam kata amin itu. Misalnya saya bilang begini, semua kaum pria di sini, bapak-bapak, firman Tuhan katakan, hai suami, kasihlah istrimu. Bapak kencang, amin. Benar tuh, sungguh-sungguh benar. Ya. Saudara ingat, apa yang kita ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau ucapkan, itu dimateraikan oleh Tuhan. Ketika Bapak berkata, ya Pak Pendeta benar, amin Pak. Suami harus mengasihi istri. Fakta dalam kehidupan sehari-hari, kau tidak mengasihi istri. Fakta dalam kehidupan sehari-hari kau punya selingkuhan. Maka Bapak Ibu akan dituntut oleh Tuhan. Itu makanya di gereja ini memang tidak terlalu saya tekankan kata amin, ya. Sebab lebih baik saudara diam saja tapi mengerjakan daripada kau amin-aminkan khotbah saya tapi kau tidak kerjakan karena dampaknya pada kekekalan. Itu akhirnya kan kemarin ketika ada pendeta tamu Pak Amos saya undang di ibadah pagi, ya. Dia agak gimana gitu karena kita diam aja, nggak ada respon amin, amin. Karena memang di gerejanya setiap dia statement apa amin, amin, amin. Karena saya memang mengajarkan daripada kita amin itu ya, itu sumpah di hadapan Tuhan. Itu benar terus kita tidak kerjakan, itu dampaknya luar biasa. Daripada begitu mendingan diam saja tapi mengerjakan. Nah saudara, itulah kata amin. Kalimat berikutnya yang menarik saudara di ayat 14 ini. Tuhan Yesus mengenalkan dirinya seperti ini. Inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini problem saudara. Kalimatnya dalam terjemahan LAI, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi seolah-olah Yesus itu adalah ciptaan Allah. Ini yang dipakai argumentasi ini oleh contohnya saksi Yehova, saudara. Saksi Yehova itu tidak mempercayai Yesus itu adalah Tuhan. Yesus dipercaya sebagai makhluk yang pertama, sang sulung dari semua ciptaan Tuhan berdasarkan ayat ini. Yesus lebih tinggi dari semua makhluk yang diciptakan Tuhan lainnya, tapi kedudukannya lebih rendah daripada Tuhan.
Karena Yesus dikatakan adalah juga makhluk ciptaan. Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat ini. Andai kata Alkitab itu pertama kali ketika diturunkan, dalam konteks ini Wahyu, itu ke dalam bahasa Indonesia, dengarkan saya, maka saya akan berkata juga, Yesus itu adalah ciptaan. Kalimatnya jelas soalnya kan? Permulaan dari ciptaan Allah. Ini nggak multitafsir dalam bahasa Indonesia. Berarti artinya Yesus itu adalah ciptaan yang pertama-tama diciptakan Tuhan sebelum yang lainnya diciptakan. Problemnya Alkitab ditulis bukan dalam bahasa Indonesia. Itu kenapa saya buka kelas hermeneutik di setiap Jumat. Ya, kelas itu lagi belajar tentang bahasa Yunani. Saya yakin semua yang ikut kelas ini belum terlalu memahami kenapa sih harus belajar Yunani gitu ya. Tapi nanti lambat laun dengan punya pemahaman, Bapak Ibu punya skill yang ikut kelas ini, terus bisa membaca, paling tidak mengertilah dalam bahasa Yunani meskipun tidak fasih, Bapak Ibu akan mengerti nanti ketika menggali, mengeksposisi Alkitab. Nah, kata permulaan ini tidak salah sih saudara, tapi tidak sempurna. Ya, jadi tidak salah, tapi tidak sempurna, ya berarti tidak 100% benar. Kenapa? Kita harus melihat bahasa aslinya. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Kata permulaan di sini menggunakan kata Yunani arche. Ya. Arche ini punya banyak arti. Itu problemnya. Dalam bahasa Yunani itu satu kata ya, itu selain tajam juga punya banyak arti. Jadi kita harus memilah-milah mana yang benar ketika mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Arche itu juga berarti beginning, permulaan, seperti yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Itu kenapa saya bilang LAI tidak salah. Ya, itu seperti yang terdapat pada Yohanes 1 ayat 1 yang bahasa Yunani kemarin kita belajar apa? NRH. Nah, ya. Pada mulanya adalah firman. Nggak salah diterjemahkan menjadi permulaan, Saudara, ya. Tapi problemnya arhe itu bukan cuma berarti beginning atau permulaan. Kalau Bapak Ibu nanti punya leksikon, ya leksikon itu kamus, ya saya bawa apa tidak ya. Saya di rumah ada beberapa, kemarin saya pulang ke rumah ibu saya di Komplek Kodam di Kebonjeruk. Saya kulik itu semua leksikon Ibrani, Inggris, Yunani, Inggris ya. Buku-buku pelajaran Yunani, Ibrani karena istri dan anak saya mau belajar bahasa Yunani, maka saya siapkan toolsnya itu ya. Kata arche kalau kita lihat kamus Yunani Inggris saja itu punya 4 arti. Ya. Pertama beginning, ya seperti yang diterjemahkan oleh LAI. Tapi arche juga bisa berarti ruler atau chief, yang dalam bahasa Indonesia itu artinya kepala atau pemerintahan. Jadi arche itu bisa berarti ruler atau chief, kepala. Itu konteks turunannya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar archangel, ya, penghulu malaikat. Itu dari kata arche dan angel. Artinya apa? Pemimpin para malaikat. Ya, itu makanya archangel itu saya tafsirkan ketika saya khotbah tentang makhluk rohani itu adalah sebutan panggilan untuk Mikael yang memang Alkitab katakan sebagai the archangel, penghulu malaikat, pemimpin bala tentara surga. Kemudian juga ada kata turunan dari arche, yakni arsitek. Arsitek itu juga dari kata arche, kepala, dan teknon. Teknon itu apa? Kalau Bapak Ibu nanti belajar Yunani, teknon adalah tukang kayu. Yesus itu teknon, Yusuf itu teknon. Ya, arsitek, arche dan teknon artinya apa? Jadi yang namanya arsitek itu kepala dari para tukang kayu. Ya, yang mengomandoi sebuah konstruksi bangunan, itu arsitek. Yang berikutnya saudara, ada arti ketiga dari kata arche yakni origin atau asal usul. Bisa. Arche itu bisa berarti asal usul. Dan yang keempat, arche bisa berarti source atau sumber. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya pemahaman begini, terjemahan LA ini kurang tepat kalau bagi saya. Ya. Sebab kalau kita lihat arti kedua yakni ruler atau chiefs, arti ketiga origin atau asal usul, arti keempat source atau sumber, maka kalimat ini di ayat 14 ini bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang lain. Makanya kalau saya nanti ada berkat,
kita punya kekuatan yang kuat, finansial yang kuat. Coba kita terjemahkan aja Alkitab sendiri Bapak Ibu. Ya. Pak nggak boleh Pak, itu haram. Siapa yang bilang haram? Ya. Alkitab bahasa Inggris saja terjemahannya banyak. Padahal sama-sama bahasa Inggris. Nggak usah ngomong begitu, King James aja turunannya banyak. Benar ya? Ada King James, ada New King James, ada lagi New King James apa gitu ya. Yang sekarang ini sedang dipakai oleh beberapa gereja yang kontemporer di Amerika sana. Jadi nggak salah untuk menerjemahkan Alkitab. Kalau saya yang diminta untuk menerjemahkan ayat 14 ini dari kata arke, maka saya berkata begini. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, kepala dari semua ciptaan Allah. Bisa? Atau saksi dari Amin, saksi yang benar dan setia, asal usul dari semua ciptaan Allah. Atau yang keempat, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Nah kalau kita pakai arti kedua, ketiga, keempat dari yang sudah saya paparkan tadi, maka jelas Yesus itu bukan ciptaan. Dialah kepala dari semua ciptaan. Dialah sumber dari segala ciptaan. Dialah asal usul dari segala ciptaan. Nah kalau diterjemahkan begitu, nggak mungkin ada saksi Yehova. Kalau diterjemahkan begitu, nggak ada orang yang tidak akan mempercayai bahwa Yesus itu tidak lain, tidak bukan adalah Tuhan. Nah saudara, ayo sama-sama kita mengerti ini. Nah itulah ayat 14. Jadi jelas ayat 14 ini adalah firman yang daripada Yesus Kristus. Kita coba ekspos sekarang. Apa saja yang dicela Tuhan. Ingat ya, kalau kita sudah belajar tadi dari 7 gereja, 5 gereja dicela Tuhan, 2 gereja sama sekali tidak dicela Tuhan. Ya, salah satu gereja yang tidak dicela Tuhan adalah gereja yang kita bahas di minggu lalu, yakni Philadelphia. Laodikia ini adalah gereja yang mendapatkan celaan dari Tuhan. Apa celaan Tuhan? Tolong dibaca Pak Prana, ayat 15 sampai dengan ayat ke-16. Silakan. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, ini terminologi yang sering kita dengar ya. Jangan suam-suam kuku loh, nanti dimuntahkan. Itu terminologi yang terdapat dimulai diadakan pertama kali kita ketemu dalam Wahyu pasal 2 ayat ketiga ini. Kenapa Tuhan ngomong terminologi suam-suam kuku kepada jemaat di Laodikia? Saya sudah bilang berkali-kali, mestinya kau akan mengerti setiap saya mau ngomong ini bahwa tidak pernah Tuhan turunkan firman, tidak pernah Tuhan kasih kebenaran tanpa melihat konteks. Kenapa kalimat kamu jangan suam-suam kuku itu ditujukan kepada Laodikia? Kenapa nggak ke Sardis? Kenapa nggak ke Efesus? Kenapa nggak ke Tiatira? Kenapa nggak ke Philadelphia, saudara? Karena kalau Tuhan ngomong seperti itu, jangan suam-suam kuku kepada jemaat yang lain, bisa jadi besar kemungkinan jemaat lain nggak ngerti maksud suam-suam kuku. Kalau ke Laodikia Pak, Laodikia orang yang tinggal di Laodikia akan ngerti yang namanya suam-suam kuku. Kenapa saudara? Ya, suam-suam kuku itu apa? Panas enggak, dingin enggak gitu saudara ya. Nah, karena kalau kita belajar dari sejarah. Jadi Laodikia ini dibangun sekitar tahun 250 sebelum Masehi. Ceritanya begitu. Dibangun oleh Antiochus kedua. Ini adalah termasuk negara kekaisaran Yunani. Setelah Alexander Agung itu mati, kerajaannya dibagi 4 kepada 4 jenderalnya, dan Antiochus itu mendapatkan daerah wilayah Syria. Nah, yang memerintah ini adalah Antiochus kedua yang membangun kota Laodikia. Antiochus II ini punya istri yang namanya Laudis. Tulisan Indonesianya Laudice. Ya, Laudis. Jadi kota ini, Laodikia ini adalah kota yang dipersembahkan Antiochus II, kota yang dibangun oleh Antiochus II untuk istrinya, makanya namanya Laodikia. Ketika pertama kali dibangun oleh Antiochus II, saudara, kota ini dirancangkan sebagai kota benteng.
kota perlindungan. Jadi Antiochus II berniat bahwa ini pokoknya menjadi pusat dari tentara kita. Pusat pertahanan tentara kita, tentara Yunani dalam hal ini. Tapi akhirnya rencana untuk membangun Laodikia sebagai kota perbentengan diurungkan. Ya. Kenapa diurungkan? Karena setelah dibangun, mereka tidak temukan sumber mata air. Nah, bermasalah dong. Kalau kota ini dijadikan benteng, terus tentara-tentara yang nomor 1 ada di kota itu, ya. Terus nanti kalau ada perang, kota itu dikepung, sedangkan kota itu nggak punya sumber air, lah nggak usah perang, tinggal tunggu aja pasti akan mati. Wah, nggak bisa nih jadi kota benteng. Akhirnya kota itu dirubah menjadi sebuah kota perdagangan. Kenapa dibangun jadi kota perdagangan? Karena kebetulan Laodikia meskipun tidak punya sumber air, Bapak Ibu, kota ini kota yang tanahnya subur. Kenapa? Karena dialiri oleh 2 sungai yang sangat besar. Sungai-sungai inilah yang akhirnya menghidupi rumput dan tanah di Laodikia. Loh, kalau gitu kan ada sungai, Pak. Bisa hidup loh, nggak bisa hidup dong. Kalau ini menjadi kota perbentengan, di dalam kota nggak punya sumber air, satu-satunya air yang ada dari sungai yang dari luar, maka kalau ada pasukan musuh mengepung, kan tinggal diracun aja tuh sungainya, bener nggak? Dikasih racun, airnya mengalir ke kota, penduduk kota yang sumber airnya cuma di situ minum, mati dong. Nah, maka untuk menjadi kota perbentengan harus punya sumber mata air sendiri dalam kota, yang tidak bisa diakses oleh orang di luar kota. Nah, Laodikia tidak punya itu. Nah, yang terjadi adalah akhirnya kota ini tumbuh menjadi kota perdagangan. Karena tumbuh banyak rumput, saudara, maka kota ini terkenal dari hasil perdagangan black wool. Jadi kalau kita ngomongin tentang peternakan, domba itu ada domba yang berkulit putih dan ada domba yang berkulit hitam. Ya, Laodikia ini terkenal penghasil black wool atau wool hitam. Kenapa? Karena rupanya di situ dikembangbiakan, pusat pengembangbiakan domba-domba yang berwarna ungu atau hitam. Bulunya lembut. Dan akhirnya saudara, karena tidak didapati domba-domba berwarna hitam di tempat lain yang kualitas bagus, ya, akhirnya satu-satunya orang bisa mengakses punya jubah dari bulu domba yang berwarna hitam harus beli di Laodikia. Jadi ini tumbuh menjadi kota yang sangat kaya, ekonominya sangat maju. Apa hubungannya Pak dengan suam-suam kuku tadi? Seperti saya bilang, kota Laodikia ini punya 2 kota terdekat yang masing-masing punya sumber mata air. Yang pertama, dia dekat dengan kota yang namanya Hierapolis. Hierapolis ini tidak jauh dari Laodikia. Dari Hierapolis ini ada sumber mata air yang airnya, sungainya mengalir ke kota Laodikia. Mata air dari Hierapolis ini adalah mata air yang mengandung mineral. Kita sering dengar sebutan belerang. Kalau Bapak Ibu ke Maribaya, benar ya, ke Ciater atau ke beberapa tempat yang ada belerangnya, di Manado ada tuh tempat yang ada di Salib Putih ya, apa? Hah? Ya, itu kan ada belerangnya ya. Nah, itu biasanya jadi tempat untuk banyak orang berobat, ya, sakit kulit dan lain sebagainya. Nah, Hierapolis ini punya mata air yang mengandung mineral tinggi. Jadi orang yang mau cari kesembuhan, nyemplung ke mata air itu. Nah, air yang mengandung mineral ini mengalir akhirnya sampai ke Laodikia. Ya. Sampai ke Laodikia tapi akhirnya mineralnya masih ada, tapi panasnya tidak ada Bapak Ibu. Nah, satu sisi Laodikia juga dekat dengan kota yang kita kenal dengan sebutan Kolose. Kota Kolose ini tidak jauh dari Laodikia, adalah kota yang punya sumber mata air yang sejuk, yang dingin, yang bisa diminum. Jadi air dari Kolose juga mengalir ke Laodikia. Akhirnya di Laodikia terjadilah pertemuan antara sumber air yang dari Hierapolis yang mengandung mineral atau belerang tadi dengan air yang dingin yang dari kota Kolose. Air ini ketika bertemu di Laodikia akhirnya menjadi tidak panas dan tidak dingin. Airnya tidak bisa dikonsumsi. Kenapa? Karena mengandung mineral tadi. Orang kalau minum air yang berasal dari sungai yang mengalir ke Laodikia, itu akan sakit perut dan akhirnya akan muntah, mual, dimuntahkan Tuhan. Itulah konteks kenapa ada ayat yang berkata, kamu harus panas
seperti di Hierapolis. Kalau airnya panas, ada belerang, itu bisa menghasilkan kesembuhan, orang pasti cari. Atau dingin sekalian, seperti air di Kolose. Jangan seperti kamu Laodikia, suam-suam kuku, nanti akan dimuntahkan. Nah itulah konteksnya Bapak Ibu. Bicara mengenai suam-suam kuku, berarti bicara mengenai nanggung. Setengah-setengah. Tidak panas, tidak dingin. Dan itulah yang dibenci sama Tuhan. Saya bahkan berani bilang, pernah saya khotbahkan beberapa tahun yang lalu, sempat menyesal habis ngomong gitu di mimbar, tapi saya pikir-pikir ada benernya juga. Saya kan bilang beberapa tahun yang lalu, saudara tuh kalau mau jadi orang Kristen radikal sekalian. Kalau mau jadi orang yang bukan Kristen, bejat sekalian. Jangan jadi orang Kristen yang beragama doang, tapi tidak radikal sama Tuhan. Nanggung, dimuntahkan Tuhan. Saya pakai ilustrasi. Kalau mau jadi orang yang melayani Tuhan, layani Tuhan yang terbaik. Seperti siapa? Billy Graham almarhum. Benar nggak? Billy Graham mati, yang sedih bukan cuma orang Amerika loh saudara. Ya. Yang melihat perkabungannya sampai pemakamannya saya loh dari Indonesia. Ya, berusaha untuk cari yang live. Ya. Kenapa saya mengagumi orang ini? Di usia yang 100 tahun akhirnya meninggal kemarin, yang saya tahu ya, meskipun ada orang bilang pengajarannya mulai tidak radikal lagi, mulai tidak alkitabiah lagi, tapi faktanya dampak pelayanan Billy Graham itu luar biasa dan saya tidak pernah dengar isu negatif dari Billy Graham, terutama yang menyerang keluarganya. Saya sudah pernah bilang Bapak Ibu, bahwa godaan hamba Tuhan itu adalah keluarga. Ya. Banyak Bapak Ibu bisa sebutin hamba Tuhan yang ngetop yang mempengaruhi dunia. Tapi saya berani yakin 80% itu punya kelemahan di mana? Di keluarga. Ya. Pendeta yang top di Korea Selatan yang gerejanya besar, terbesar di dunia, bermasalah dengan anggota keluarganya. Ya. Pendeta yang punya jemaat paling besar di Singapura, saudara, bermasalah dengan istrinya. Ya. Karena istrinya borjuis. Ya. Pendeta yang punya mujizat luar biasa, yang sekarang sudah bertobat tapi tahun-tahun lalu itu melayani Tuhan, dia ngebas jasnya saja orang jatuh, mujizat terjadi, bermasalah kenapa? Keluarga. Ya. Billy Graham sampai matinya tidak pernah ada masalah dengan keluarganya. Saya punya buku, saya belajar banyak dari dia. Beberapa catatan yang saya tangkap dari kehidupan Billy Graham. Dia bilang begini, dalam pelayanan tidak boleh berdua dengan perempuan lain selain istri. Tadinya saya pikir itu adalah asli pengajaran dari gereja lama saya. Ternyata pas saya baca bukunya Billy Graham, ini Billy Graham. Ya, Billy Graham yang ngajar ya, bahwa Billy Graham gak pernah berduaan sama perempuan lain. Ya, selalu ada istri. Dan dia berkata dalam pelayanan selalu melibatkan keluarganya. Makanya ketika Billy Graham mati, semua anak-anaknya melayani Tuhan. Enggak ada yang rebutan kekuasaan. Ya, anaknya lebih dari satu, tapi semuanya saling melayani Tuhan. Dan Billy Graham luar biasa. Akhirnya mati dikenal orang. Kalau mau bejat, bejat sekalian. Pendeta yang nanggung-nanggung, ya enggak akan dikenal orang. Kalau mau bejat, bejat sekalian. Bertahun-tahun yang lalu saya bilang, kalau mau bejat jadi seperti siapa? Jadi kayak Hitler sekalian. Bunuhin orang aja banyak sekalian. Ya. Biar bagaimanapun Hitler nggak mungkin bisa dihapus dari sejarah dunia Bapak Ibu. Dengerin saya. Ya, Hitler sudah mati tahun 45, tapi sampai sekarang isu tentang dia itu masih diperdebatkan. Kalau Bapak Ibu suka historical TV, ya, itu sedang diulang lagi. Ya, praduga skenario bahwa Hitler tidak mati, bunuh diri, tidak bunuh diri di tangan Rusia. Hitler bahkan masih bisa hidup, kemungkinan baru kalaupun mati, dia mati dalam usia tua di daerah Argentina dan Afrika Selatan. Ya. Hitler bagi saya sampai nanti tahun 2200-an, 2300-an kalau dunia ini belum hancur, akan dikenang sama orang. Paling tidak dikenang apa? Karena ngebunuh jutaan orang. Kalau ngebunuh cuma satu orang nggak dikenal Pak. Siapa yang ngebunuh satu orang? Kurang. Bunuh aja yang lainnya. Supaya apa? Supaya dikenal. Nah jadi yang saya mau katakan, kalau mau panas, panas. Kalau mau dingin, dingin. Kalau mau melayani Tuhan, jangan nanggung. Panas kalian.
Dan kalau Bapak Ibu nanggung, jadi orang Kristen nanggung, dimuntahkan Tuhan. Dengarkan saya. Ya, meskipun orang lain melihat pelayananmu luar biasa, tapi Tuhan bisa menilik hati kita yang paling dalam. Apakah ketika kita melayani itu, Bapak Ibu melayani dengan sungguh-sungguh apa tidak? Ini kalau ngomongin suara saya lagi agak nyaris hilang. Padahal nanti Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, saya akan bikin KKR dan seminar di beberapa tempat di Manado pula. Ya. Maunya tadi saya bilang, udahlah Silvi aja, toh Silvi juga tadi pagi khotbah. Cuma saya bilang, enggak lah Tuhan. Ya. Kalaupun harus begini, saya akan tetap do the best. Makan saya khotbah ya seperti ini. Ya, dengan iman, supaya Tuhan nanti pulihkan. Saya sudah minum obat juga, sudah doa juga. Ya. Ayo sama-sama saudara, kita belajar untuk tidak suam-suam kuku. Yang berikutnya yang dicela Tuhan. Dari jemaat Laodikia, ayat yang ke-17 Pak. Tolong dibaca. Ayat yang ke-17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ini paradok loh saudara kalimatnya. Ya. Karena engkau berkata, Tuhan bilang, karena Laodikia berkata, aku kaya, kata Laodikia, aku kaya. Aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Itu kata jemaat Tuhan di Laodikia. Tapi perhatikan baik-baik kata Tuhan, engkau tidak tahu bahwa engkau sebenarnya adalah melarat. Apalagi malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi jemaat Laodikia tuh merasa dirinya kaya. Kenapa kaya? Karena memang saya bilang tadi kan, kota Laodikia tuh kota yang perdagangannya sangat maju. Pusat perekonomian, bahkan beberapa literatur yang saya baca, itu yang namanya surat utang, ya, surat usaha, tanam saham di konteks zaman itu yang dilakukan oleh orang-orang Romawi ketika abad-abad pertama, itu banyak yang dilakukan di bank di Laodikia. Di pusat perekonomian di Laodikia. Jadi jemaat Laodikia, jemaat yang merasa aku kaya kok. Aku bisa memperkayakan diriku, aku tidak pernah kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan bilang, lu miskin. Begitu kayanya saudara. Sampai pernah, jadi ini kan kota-kota di 7 gereja ini kan yang ada di Asia Kecil, Turki wilayah sekarang. Itu kebanyakan 7 gereja itu berada di wilayah gempa Bapak Ibu. Ya. Di tahun 60 Masehi, itu ada gempa yang luar biasa besar yang mengguncang Asia Kecil. Sehingga kota-kota, contohnya Sardis, ya, terus juga Laodikia ini, itu hancur lebur. Dan akhirnya Kekaisaran Roma yang berkuasa saat itu menawarkan diri kepada kota-kota yang hancur ini. Kalian bangun lagi kota, kami akan subsidi, kami akan bantu sampai kota kalian bisa pulih kembali seperti sedia kala. Sardis yang yang mendengarkan tawaran dari Romawi bilang, ya tolong bantu kami dong Caesar. Roma bantu kami butuh uang untuk bangun kota kami lagi. Laodikia menurut sejarah menolak bantuan dari Roma. Gak usah. Kenapa? Kami bisa swadaya sendiri. Dari penduduk-penduduk kota akhirnya membangun rumahnya, membangun jalan di depan rumahnya sendiri. Sehingga akhirnya Laodikia yang luluh lantak di tahun 60 Masehi karena gempa bumi, akhirnya bisa pulih kembali. Bahkan penduduk Laodikia yang sudah membangun kotanya, urunan lagi. Untuk apa? Untuk membantu saudara-saudara mereka yang tinggal di kota-kota lain. Jadi yang saya mau katakan, jemaat Laodikia memang kaya raya secara materi. Tapi di mata Tuhan, apa saudara? Miskin. Haleluya. Kenapa di mata Tuhan miskin? Ini hubungannya dengan ayat yang di atas tadi. Ayat-ayat ini saling kait-mengkait. Di mata Tuhan miskin, melarat, telanjang, dan malang, buta. Karena meskipun mereka kaya, yang mereka lakukan semuanya di mata Tuhan serba nanggung. Jadi kata nanggung setengah-setengah ini menjadi bottom line yang harus Bapak Ibu garis bawahi tebal. Bapak Ibu gak bisa mengulangi lagi seperti jemaat Tuhan di Laodikia. Mungkin secara materi kau berkelimpahan. Kau bisa tepuk dada, aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Ya, faktanya kau tidak pernah berkekurangan secara keuangan, secara materi. Tapi dengarkan saya, meskipun dengan uangmu kau bisa membangun rumahmu sendiri.
Mungkin dengan uangmu kau bisa menolong orang lain. Mensubsidi panti asuhan, panti jompo dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Orang lain mungkin memuji, ih hebat ya gereja ini ya. Sering tolong orang-orang di panti asuhan ya. Mungkin orang bisa memuji kita, tapi Tuhan tahu ternyata yang kita tolong itu kita lakukan dengan setengah-setengah. Kita bisa membantu misalnya 100, tapi kita bantu cuma 25. Orang sudah muji karena orang gak bisa bantu 25. Ini mukanya diam semua, ngerti apa enggak nih? Ngerti ya? Ya. Orang gak bisa nolong 25, saudara tolong 25 anak-anak panti asuhan. Orang bilang, ih keren banget sih lo. Gue pengen banget diberkati supaya bisa nolong anak-anak di panti asuhan itu. Tapi Tuhan tahu, sebenarnya lo bisa nolong 100. Itu makanya kata Tuhan, lu tuh nanggung, suam kuku. Lu kaya, tapi di mata gue kere. Nah ini kritikan tajam saudara kepada jemaat di Laodikia. Saya berharap saudara yang mendengarkan ini terbuka mata rohaninya. Ingat berulang-ulang dalam 7 gereja yang sudah saya sampaikan. Tuhan tahu, aku tahu, berkali-kali diulang-ulang dari pasal 2 sampai pasal 3 Wahyu ini. Aku tahu, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan, kekasih Tuhan. Nah sekarang, menyikapi hal itu, apa saran Tuhan? Kalau Bapak Ibu kelakuannya persis seperti jemaat Laodikia, kau kaya, tapi kau lakukan segala sesuatu terutama dalam melayani Tuhan masih setengah-setengah. Kau diberi suara yang bagus luar biasa. Ya, sampai-sampai orang bilang, ih lu tuh suaranya dianugerahkan Tuhan suara yang luar biasa ya. Lu nyanyi, biasa aja itu dapat urapannya. Tapi ketika memimpin pujian, Tuhan tahu setengah-setengah. Sebenarnya lu bisa lebih bagus daripada itu. Nah apa saran Tuhan? Kalau itu selama ini kita kerjakan, belajar dari Laodikia. Yuk sama-sama kita baca ayat berikutnya. Tolong Pak, ayat yang ke-18 kita baca terlebih dahulu. Ayat ke-18, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Pertama, saran Tuhan kepada jemaat Laodikia yang merasa dirinya kaya padahal di mata Tuhan miskin ini. Kenapa? Karena mereka ngelakuin setengah-setengah. Kalau kalian mau berubah, ini kata Tuhan sarannya. Kalau saudara merasa saudara ada cerminan gambaran Laodikia di akhir zaman, dengarkan, ini saran Tuhan buat saudara. Yang pertama, belilah dari Tuhan emas. Kenapa ada terminologi emas, beli? Karena saya bilang tadi, Laodikia itu pusat perdagangan. Kekayaan zaman dulu itu simbolnya apa? Emas. Bukan deposito, bukan surat berharga, zaman dulu nggak ada saudara. Orang kaya zaman dulu menyimpan uang dalam bentuk emas. Semakin banyak emasnya maka semakin kayalah dia. Kata Tuhan, kalau kau mau ikutin aku, belilah emas bukan dari orang lain, orang dunia. Belilah emas dari aku. Maksudnya, belilah, carilah kekayaan daripadaku. Nah, kekayaan yang dimaksudkan Tuhan tentu bukan materi. Sebab nggak pernah saya baca, kalau kau mau kaya raya, rupiahmu banyak, dolarmu banyak, datanglah kepadaku. Tuhan gak pernah menekankan tentang kekayaan materi. Tapi kekayaan rohani. Tolong dibuka. Lukas 12 ayat 21. Nanti saya akan baca Yakobus pasal 2 ayat yang kelima. Tolong Pak Prana baca Lukas 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Perhatikan baik-baik ya. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kaya itu penting, tapi bukan kaya di mata dunia atau di mata manusia, tapi kaya di mata Tuhan, di hadapan Allah. Coba kita buka sekarang Yakobus. Yakobus pasal 2 ayat yang kelima, saya baca untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini
untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ditekankan lagi kekayaan itu adalah kekayaan bukan materi tapi kekayaan dalam iman, saudara. Coba satu ayat yang populer, 1 Petrus pasal 1 ayat 7 sampai 10, Pak Prana tolong baca untuk kita. 1 Petrus 1 ayat 7 sampai 10. Dari banyak tulisan Petrus, ya, ayat-ayat ini ayat yang sangat berkesan. Coba kita baca ayat 7 sampai 10, 1 Petrus pasal yang pertama. Silakan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kemurnian iman di ayat 7 dikatakan lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi ketika Tuhan, lu kalau mau berubah, dengerin, beli emas daripadaku. Maksudnya apa? Belilah kekayaan daripadaku. Kekayaan yang kutawarkan bukan kekayaan materi yang fana, yang cuma kau bisa nikmati 70 tahun, 80 tahun di bumi ini. Tapi kekayaan iman, kekayaan rohani yang berdampak nantinya pada kekekalan. Jemaat Laodikia dibuka, di brainstorming oleh Tuhan. Paradigmanya dirubah oleh Tuhan. Jangan lagi mengejar kekayaan. Jangan lagi beli emas yang fana. Belilah emas daripadaku. Kekayaan yang sejati yang ada hanya dariku. Yang kedua, di ayat yang ke Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18 tadi. Selain disuruh beli emas, yang kedua saran Tuhan kepada jemaat di Laodikia, belilah pakaian putih. Pakaian putih ini simbol dari kebenaran atau keselamatan, itu lambang putih. Kebenaran, keselamatan. Ya Bapak Ibu ya. Ini jadi paradoks. Saya bilang tadi di prolog khotbah saya, Laodikia penghasil apa tadi? Black wool. Bukannya white wool, bukan wool yang putih, tapi wool yang warna hitam. Jadi orang Laodikia yang kaya raya ini, karena memang kota mereka penghasil domba berwarna hitam, ya, maka mereka sering pakai jubah kalau musim dingin, jubah dari wool yang berwarna hitam. Tuhan bilang, beli daripadaku, apa? Pakaian putih. Jadi ada kontras begitu. Yang kuminta itu putih, tapi bukan berarti pakaian putih dalam arti yang sebenarnya harafiah, tapi dimaknai dengan simbolik. Putih di sini artinya kebenaran, keselamatan. Coba kita baca. Wahyu pasal 7. Ayat 9, Pak. Wahyu pasal 7, ayat 9, kemudian ayat 13, 14. Supaya kita mengerti apa maksudnya putih itu lambang dari kebenaran atau keselamatan. Wahyu 7, ayat 9, kemudian 13, 14. Silakan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Perhatikan. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di Ayat tangan 13, mereka. 14. Ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, Kepada siapa? Kepada Yohanes yang mendapatkan wahyu ini. siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Yang pakai jubah putih dalam kerajaan surga nanti, Alkitab katakan dalam konteks Wahyu 7 adalah mereka-mereka yang selamat. Dari apa? Dari kesusahan
yang besar, yang sebentar lagi akan menimpa dunia ini. Jadi orang-orang yang selamat itu digambarkan memakai jubah putih. Maka ketika Wahyu pasal 3 kepada jemaat Laodikia, Tuhan bilang, belilah emas daripadaku, kekayaan daripadaku, bukan kekayaan yang materi, tapi kekayaan rohani itu. Yang kedua, belilah jubah putih. Apa itu? Keselamatan. Ya, dihubungkan coba. Buka Yesaya 61, Henry. Ayat 10. Pak Prana baca buat kita. Yesaya 61 ayat 10. Yesaya 61 Ya. ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah Nah, kebenaran. jubah kebenaran. Lanjut. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Di Wahyu tadi jubah putih berarti keselamatan. Menurut Yesaya jubah putih itu berarti kebenaran. Jadi Bapak Ibu kalau mau hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu mau dapatkan keselamatan, maka beli daripada Tuhan. Hanya Tuhan yang punya itu. Nanti saya jelaskan kata beli itu maksudnya apa. Lanjut yang berikutnya. Masih di Wahyu pasal 3 ayat 18 tadi. Yang pertama, saran kepada Laodikia oleh Tuhan, beli dari Tuhan emas. Yang kedua, beli pakaian putih. Yang ketiga, belilah minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ini kembali dimengerti oleh jemaat Laodikia. Kenapa Bapak Ibu? Karena jemaat Laodikia ini adalah jemaat di mana kotanya itu menjadi selain pusat perdagangan, juga kota yang punya rumah sakit atau tabib-tabib yang sangat luar biasa berpraktek di kota Laodikia. Ya, ada pusat kesehatan. Ada kuil-kuil yang dibangun di Laodikia di mana orang mau belajar medis. Belajar menjadi tabib datangnya ke Laodikia. Salah satu fakultas yang paling terkenal di Laodikia adalah, atau ilmu medis yang paling terkenal di Laodikia adalah menyembuhkan penyakit telinga dan penyakit mata. Ya. Ada banyak tafsir mengatakan bahwa salah satu campuran obat yang bisa menyembuhkan telinga dan mata adalah minyak. Dalam hal ini adalah elayon, zaitun. Ya. Inilah yang digunakan oleh orang-orang Laodikia untuk menyembuhkan mata dan telinga mereka. Jadi karena di pusat kota Laodikia ada pusat kesembuhan terhadap mata. Berarti kan kita asumsikan orang-orang Laodikia tuh mestinya gak ada masalah dengan mata. Matanya sehat, kalaupun sakit, pusat kesembuhan mata ada di kota itu. Tapi dalam ayat-ayat tentang Laodikia, Tuhan bilang, kamu buta. Benar ya? Ada kalimat tadi kan? Makanya belilah daripadaku minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Jadi rupanya saudara, selama ini jemaat Laodikia yang kaya raya itu, mereka pikir mereka bisa melihat kemuliaan dunia, keindahan dunia. Tapi di mata Tuhan buta mereka. Kenapa? Mata mereka gak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Mata mereka gak bisa melihat keluar biasaan Tuhan. Sehingga akhirnya dampaknya pekerjaan yang mereka berikan untuk Tuhan, pekerjaan pelayanan yang mereka lakukan bagi Tuhan, itu nanggung setengah-setengah, suam-suam kuku. Saya yakin, saya percaya orang-orang Kristen yang malas ke gereja. Maafkan saya keras soal ini. Orang-orang Kristen yang jarang berdoa. Orang-orang Kristen yang tidak pernah punya kerinduan untuk baca Alkitab. Itu adalah orang-orang Kristen yang belum melihat sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan itu. Sebab kalau sudah melihat kemuliaan Tuhan, sudah bisa merasakan, menikmati keindahan Tuhan, maka orang akan mengabaikan hal-hal yang lain-lainnya, saudara. Ya, saya keren ini. Saya nggak duga loh Pak Rudi sama Bulian datang ke sini. Makanya tadi di ibadah pagi, ketika nama Pak Rudi muncul di yang berhari jadi, udah kita doakan. Ya, sambil doa supaya perjalanan ke Bandung pulang pergi, saya pikir PP tadi, ya, selamat diberkati masa tua bahagia. Ternyata muncul. Jadi dari Bandung tadi, ya mampir ke rumah, ya sebentar, langsung ke sini, saudara. Ini bagi saya contoh orang
Ya mungkin bisa bertanya kepada beliau berdua ini. Saya yakin sudah melihat kemuliaan Tuhan sehingga meskipun capek, pasti capek lah. Ya, daripada larang ke sini meskipun macet kan tadi? Ya lumayan lah ya, berapa jam? Berapa jam Pak? 3 jam? Ya 3 jam lumayan lah. Ya, meskipun gak nyetir di mobil diam gitu, tapi kalau penuhan mobilnya ya kan pegel juga. Tapi dengan usia yang sudah lanjut, masih mau datang, rumahnya di mana? Di Besti? Bukan, rumahnya di mana Pak? Cibubur. Nanti balik dari sini ke Cibubur, Bapak Ibu sampai dari ibadah selesai pulang ke rumah, Bapak Ibu udah ngorok. Kalau macet Cibubur, saya tahu banget Cibubur, ya bisa jadi belum sampai, Pak Rudi masih naik mobil, saya nggak tahu sampai jam berapa. Nanti kita doakan aja, supaya Tuhan angkat mobilnya langsung sampai ke rumah Cibubur. Ini contoh yang benar nih, ya. Nah saudara bagaimana coba? Yang dengarkan di YouTube bagaimana? Ya, apakah sudah rutin ibadah, ada kerinduan buat ibadah, kerinduan buat baca Alkitab, kerinduan buat doa, kerinduan untuk memuji sama Tuhan? Kalau belum, sorry aja, gue berani percaya. Lu sama kayak jemaat di Laodikia ini, yang matanya, fisiknya melihat, gak ada masalah, gak ada katarak, tapi buta. Gak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sebab kalau sudah bisa melihat kemuliaan Tuhan, maka orang yang seperti ini akan mengabaikan semuanya untuk mencari Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwanya. Yuk, kekasih Tuhan. Buka matamu, belilah salep atau minyak untuk melupas matamu supaya dapat melihat. Nah, kata beli di sini bukan berarti keselamatan, kebenaran itu bisa kita beli, nggak bisa. Kebenaran dan keselamatan itu anugerah. Jadi kata beli di sini, saudara harus kita mengerti dalam konteks Laodikia. Kenapa ada kata beli? Kenapa Tuhan ngomong, ayo beli padaku? Sudah saya bilang tadi, jemaat Laodikia itu jemaat pedagang. Yang otaknya tuh beli, jual, beli, jual, beli, jual. Makanya Tuhan pakai terminologi beli. Kata agaraso itu juga artinya beli, saudara. Memang pas LAI menerjemahkannya. Agaraso itu arti lebih dalamnya tuh to do business. Itu agaraso yang diterjemahkan beli dalam bahasa LAI. Jadi ayo bisnislah sama aku, kata Tuhan. Lakukan bisnis dengan aku. Bisnis di sini bukan berarti keselamatan bisa kita beli. Tapi kalau mau mendapatkan keselamatan, kalau mau dapatkan kebenaran, kalau mau benar-benar hidup berkenan sama Tuhan, harus ada pengorbanan. Kalau kita mau beli makanan, kita ada pengorbanan. Apa pengorbanannya? Keluarkan uang. Untuk mendapatkan uang, Bapak Ibu harus bekerja. Ya, ketika saya ingat kata pengorbanan, saya ingat kata-kata John Wesley yang belasan tahun yang lalu sangat memberkati saya. Tiba-tiba langsung keinget lagi tuh. Saya lupa kalimatnya, terjemahan ke Indonesianya seperti apa tepatnya. Cuma kata-kata John Wesley yang masuk ke otak saya, yang tidak pernah saya lupakan kalimatnya kurang lebih begini dalam bahasa saya. John Wesley ini, tokoh Puritan, ya, tokoh kesucian, ya, aliran kesucian, kekudusan yang luar biasa berpengaruh di abad 19. Dia berkata begini, untuk dapat keselamatan tidak perlu bayar apa-apa. Karena keselamatan itu kasih karunia. Untuk ikut dia, ikut Yesus, ada yang harus kita berikan. Tapi untuk melayani Yesus, kita harus berikan segala-galanya. John Wesley, sampai matinya luar biasa, dampak pelayanannya sampai sekarang, gereja menekankan kekudusan, menekankan kesucian. John Wesley adalah salah satu teolog yang akhirnya mempengaruhi saya, sehingga saya akhirnya bikin skripsi di S1 saya tentang kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Salah satu teolog yang saya pakai, saya kulik habis, saya baca adalah buku-buku dari John Wesley yang memang mengembangkan aliran kesucian, kekudusan dalam gereja. Di zamannya gereja mulai liberal, gereja mulai hilang arah. John Wesley mengembalikan lagi gereja untuk menjaga kesucian hidupnya. Ya, kita sudah terima kasih karunia. Ya, keselamatan gak bisa kita beli. Tapi ketika kau sudah terima keselamatan, terima Yesus. Maka jaga hidup itu. Supaya apa? Supaya kita bisa selamat. Nah, jaga hidup itu adalah pengorbanan. Saya sudah punya istri. Saya laki-laki normal, Pak. Ngelihat di mall, ya kemarin lah minggu lalu, ya ada bazar di sini, ya ada kan SPG LA Like,
rokok. Yang ibadah kemarin minggu jangan bilang kagak tahu lah ya. Ada tuh pakai baju Silvi pertama kali lihat, Pak, bajunya dadanya kebuka. Dadanya kebuka gimana sih yang lihat ya? Akhirnya gue perhatiin, iya benar juga ada bolongnya di sini. Ya, itu cakep-cakep semuanya. Kalau Bapak Ibu datangnya pagi, mereka baru pagi, jam 8 udah ada, saya datang jam 8 pagi, mereka udah kumpul di situ, itu masih wangi-wangi tuh. Ya, pertama baru mandi gitu, sore mungkin wangi karena parfum ya. Wangi-wangi, seger-seger, ya, cantik-cantik ya. Saya nih laki-laki. Apakah nggak tahu perempuan cantik, perempuan seksi? Tahu. Tapi karena saya harus menjaga kesucian ini, ya saya pertahankan itu. Caranya gimana? Ya udahlah, matikan itu. Ketika ngelihat kan ya alhamdulillah kan, ngelihat gitu kan. Tapi nggak diterusin. Oh, itu yang susah kan gitu. Ketika kan ngelihat nggak salah namanya kita punya mata ya Bu ya. Orang jalan di depan kita perempuan seksi pakai rok mini, pakai tank top, ya bibirnya belah 5, lesung bibirnya 3 meter. Masa lewat di depan kita nggak lihat kan pasti lihat gitu kan. Tapi selanjutnya bagaimana? Ya, saya harus ingat tuh, jika kau melihat, mengingini, sama juga berzina gitu kan ya. Ya langsung saya pasti alihkan matanya, nggak langsung. Saya yakin ya, itu SPG usianya masih belasan tahun. Ya, saya udah mateng nih, om nih. Kalau memang seperti kata orang dunia, perempuan kayak gitu bisa dibeli. Pasti kalau saya nakal, saya mau bisa. Tapi bagian saya, ya nanti saya ke Manado lagi nih. Ya. Saya tahu godaan saya berat kalau ke Manado. Saya punya pengalaman yang traumatis di Manado. Ya. Makanya ketika saya ke Manado, saya bilang, Tuhan, istri nggak bisa diajak. Ajak siapa ya? Saya ajak Pak Riko. Dengan harapan dia menjadi satpam saya gitu ya. Jadi di kamar hotel paling nggak gue nggak sendiri gitu kan ya, namanya godaannya ada aja saudara ya. Bukan saya nggak kuat, tapi saya paling nggak dengan ajak teman ya saya bisa ngobrol macam-macam ya, karena kalau ngeliatin waktu kan saya seminar itu malam ya, KKR-nya malam. Berarti logikanya kan sepanjang pagi sampai sore kan di hotel sendirian ya. Orang gereja nggak mungkin nemenin saya di hotel kan, mereka juga risih kan. Pasti kalau dijemput makan siang doang. Lah kalau saya di kamar hotel sendirian aja lama-lama kan gimana? Keluar lobi perempuan-perempuan cantik. Saya punya pengalaman agak traumatis soal itu. Jadi makanya saya berhikmat dikit ya. Ayo saudara sama-sama kita beli daripada Tuhan. Ada pengorbanan yang harus kita beri ya. Untuk melayani Tuhan harus berikan segala-galanya. Kemudian yang keempat, selain beli minyak, beli emas, beli pakaian putih, yang keempat coba ayat 19 Pak. Beberapa menit lagi ayat 19 dibaca untuk kita. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yang keempat, yang harus Bapak Ibu lakukan seperti saran Tuhan kepada jemaat Laodikia yang suam-suam kuku ini. Sehingga Tuhan bilang, aku muntah, aku enak sama lo. Lo kaya, tapi lo miskin. Apa saran Tuhan? Relakanlah hatimu. Ini menarik nih kalimat relakan hatimu. Kata relakanlah itu menggunakan kata Yunani zelo. Kata zelo ini artinya berusahalah keras, berhasratlah, cemburulah. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus zelo sama Tuhan, punya hasrat sama Tuhan. Mau berusaha keras untuk dekat sama Tuhan. Bahkan cemburulah kalau Tuhan kira-kira memberi kasih kepada orang lain, tidak kepada kita. Dalam cemburu yang positif maksudnya. Jadi orang yang mau relakanlah hati kepada Tuhan, itu orang yang benar-benar memasrahkan hidupnya. Berhasrat hanya pada Tuhan, bukan lagi pada dunia ini. Yang kelima di ayat 19 tadi adalah kata bertobatlah. Metanoia, kembali kalimat ini digunakan. Ubahlah paradigma saudara, orientasi hidup saudara. Ya. Semakin hari semakin terbukti bahwa tanda 666 itu bukannya chips, saudara. Tanda 66 itu adalah tanda mamon. Di mana yang kau pikirkan, tanda 66 di dahi, yang di tangan, tanda 66 di tangan, yang kau kerjakan itu semata-mata uang, dan uang. Dan menariknya jemaat ketujuh di kitab Wahyu sebelum Tuhan ngomong tentang materai penghukuman Tuhan atas dunia kepada Laodikia. Ini Laodikia adalah jemaat yang kaya raya berlimpah secara uang. Otak mereka uang, kerja mereka untuk uang. Tapi Tuhan bilang, lu tuh buta, lu tuh melarat, lu tuh miskin. Nah saudara kekasih Tuhan,
Gereja akhir zaman adalah gereja yang orientasinya uang. Jemaat akhir zaman, jemaat yang orientasinya uang. Karena uang waktu buat keluarga nggak ada, karena uang waktu buat Tuhan nggak ada. Kalaupun ada hanya sisa-sisa saja. Yuk, sama Tuhan, sama umat Tuhan kita harus mengingatkan, ubah paradigma hidupmu. Ya, orientasi hidup kita harus kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu. Itu harus dikerjakan. Lanjut yang keenam, saran Tuhan yang terakhir kepada jemaat di Laodikia. Ayat yang berikutnya Pak, ayat yang ke-20. Ayat ke-20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yang keenam, saran Tuhan. Setelah disuruh beli emas, beli kekayaan dari Tuhan, beli pakaian putih, beli kebenaran, beli minyak untuk melumas, maksudnya hiduplah dalam mata yang bisa melihat kemuliaan Tuhan, kemudian harus merelakan hati, harus punya hasrat sama Tuhan, kemudian harus bertobat. Yang keenam, yang terakhir Tuhan bilang, undanglah Tuhan. Karena tidak menjadi jaminan orang yang sudah bertobat itu akan terus bisa hidup dalam Tuhan. Yang bisa menjamin saudara akan terus hidup dalam Tuhan sampai matimu, ketika Bapak Ibu terus menerus undang Tuhan dalam hidup kita, berkuasa dalam hidup kita. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Sudah belum kita terus menerus undang Tuhan? Undang itu gak perlu sekali loh saudara, berkali-kali, gak ada salahnya ngundangkan berkali-kali. Saya kalau diundang sudah berkali-kali, lama-lama juga saya gak tega juga. Pak Seno datang ke rumah saya dong, gue udah males ke rumah lo. Pak Seno datang ke rumah saya, setiap ketemu Pak Seno datang ke rumah saya dong, kapan ke rumah saya, pas saya jadwalin Pak ya ke rumah saya. Kalau lo ngomongin begitu terus, masa saya gak datang ke rumah saudara sih? Pasti akan dipikir, oh kalau saya gak tolak mulu kan, ih pendeta begitu. Gila, gue udah 100 kali ngundang dia ke rumah gue, dia gak mau datang. Tapi kalau cuma ngundang sekali, ya saya bilang Tuhan itu adalah pribadi. Ya, ketika kita nyanyi into my heart, come into my heart. Meskipun kita ngakunya rasanya sungguh-sungguh ya, Tuhan kan bisa melihat hati kita yang paling dalam. Alah, habis KKR loh. Habis itu kontemplasi, ya, habis retreat, tutup mati lampu semuanya. Alah, lu undang-undang, iya lo lagi kontemplasi lo. Ntar juga habis gue datang masuk rumah lo, masuk ke hati lo, lu usir gue lagi, buat dosa lagi, jijik gue. Tapi kalau terus menerus kita undang Tuhan masuk, minta, maka diberi. Ketuk, maka pintu dibukakan. Apalagi di ayat ini sebenarnya Tuhan sudah mengetuk pintu. Dia ada di luar. Dia sedang ada di sekitar kita nih. Dia gak bisa masuk. Sebab dia bukan otoriter. Dia memberikan manusia free will. Dia sedang mengetuk saat ini lewat khotbah ini. Kau yang dengarkan khotbah ini di YouTube, Tuhan lagi mengetuk hatimu. Pertanyaannya, kau mau buka gak pintu hatimu? Dan kalau mau dibuka, gak sekonyong-konyong Tuhan masuk gitu. Gak seperti anak kecil, ya. Kalau manggil temennya si Sion gitu ya, Sion, pintu dibuka, gak usah disuruh masuk dia. Tuhan gak gitu. Meskipun pintu udah dibuka, kita harus ngundang dia. Tuhan, masuk dalam hatiku. Nikmati hidupku ini. Aku mau beri buat Tuhan. Ayo kita kerjakan itu. Jadi kalau mau kaya di hadapan Tuhan, kerjakan 7 hal tadi. Jangan setengah-setengah. Lakukan ke-6 hal tadi dengan sungguh-sungguh. Jika dikerjakan, maka ada upahnya, saudara. Upahnya apa? Tadi di ayat 20. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Makan bersama-sama dengan kita, itu bicara mengenai hal duniawi. Makan itu bicara mengenai hal duniawi. Berarti kalau saudara benar-benar tidak setengah-setengah, tidak suam-suam kuku, kau benar-benar kaya di mata Tuhan, dampaknya kata Tuhan, aku akan memberkati hidupmu di bumi ini. Berkat yang kita dapat, berkat yang kita bawa pulang ke rumah, itu akan mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Kenapa? Berkat itu datangnya dari Tuhan. Berkat itu didapatkan bersama Tuhan. Ya. Berapa banyak orang kaya yang enggak ada sukacita? Berapa banyak orang kaya raya tapi enggak ada damai sejahtera? Tapi berapa banyak juga orang yang miskin tapi mengalami sukacita. Menikmati kemiskinannya. Saya agak miris kemarin lihat gambaran
di YouTube yang diupload oleh teman SB saya. Tentang ada orang yang karena keterbatasannya akhirnya makan rumput. Rumput bener di wilayah Indonesia ini. Karena kemiskinan dia makan rumput. Tapi yang menarik dari reportase itu, ya, orang ini nggak merasa dirinya susah, menderita, padahal makanannya rumput. Saya nggak habis pikir, sekarang gue kasih rumput, lo makan nggak kira-kira? Kalau lo gue kasih rumput, selapar-laparnya mendingan kita nggak makan. Tapi orang itu bisa makan rumput, padahal rumput itu bukan untuk manusia. Ini saya mikir, kenapa ya? Saya nggak tahu dia kenal Tuhan Yesus apa tidak. Tapi paling tidak ada gambaran di sini bahwa orang miskin pun dengan kemiskinannya secara materi masih bisa loh merasakan sukacita dan damai sejahtera itu. Ya. Terlebih kalau Bapak Ibu punya orang tua yang hidup di tahun 65. Saya kalau dulu masih Eyang masih hidup, kalau main ke rumah Eyang di kampung, jadi saya gitu. Dulu tahun penjajahan, ya puji Tuhan lah keluarga kita nggak makan yang aneh-aneh, tapi banyak tuh makan dedek. Jadi keluarga kami di wilayah Kediri itu ya, termasuk orang berada lah begitu. Jadi kiri kanannya itu eyang buyut saya melihat banyak orang makan dedek, padahal dedek itu dikasih eyang buyut saya untuk masih makan kudanya sama babinya, sama binatang ternaknya. Ya. Sampai seperti itunya saudara, dedek. Ya. Itu dimakan oleh orang-orang yang hidup di tahun itu. Yuk kasih Tuhan. Di akhir zaman ini akan jadi kesusahan yang besar. Ya. Bapak Ibu harus benar-benar kaya di mata Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberkati di dunia ini. Tapi bukan cuma berkat di dunia aja, ayat terakhirnya. Dan yang terakhir pula, ayat 21-nya Pak. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kalau saudara benar-benar sudah kaya, Tuhan melihat kau kaya. Karena yang kau kerjakan di bumi ini gak setengah-setengah, bukan cuma diberkati di bumi. Tapi Alkitab katakan, jemaat Laodikia, Tuhan janjikan, kau akan memerintah bersama aku di dalam kekekalan. Terminologi hidup di bumi seperti di surga, itu akhirnya menjadi kenyataan. Jika Bapak, Ibu, dan saya di hidup ini tidak setengah-tengah untuk Tuhan, gak suam-suam kuku, maka untuk itu Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang kaya di mata Tuhan. Lakukan keenam hal tadi, maka berkat terbaik hidup di bumi, berkat terbaik memerintah bersama Tuhan dalam kekekalan akan menjadi milik kita. Semoga dipahami dan dikerjakan. Haleluya.